Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan umur yang panjang, sehat, iman, takwa, dan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, rahmatan, sakinah, mawaddah warahmah. Salawat dan salam teriring selalu kepada hari bahan baginda tercinta Nabi kita mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemuliaannya juga Allah curahkan kepada kita, tergolong orang-orang yang dapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Salam hormat azim saya kepada sahibul bait Bapak Haji Roki, sekeluarga seperataan, anak istri, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada guru kita Surah Madazuki panjang umur warahmatullahi bitul hayati, dan juga seluruh pengurus majelis zikir maulid taklim komplit, majelis komplit ya. Al-Asyikin, Al-Mukarram wal-Mukhtaram, akhina fillah, Ustaz Amin, kita doakan banyak umur, sehat walafiat. Juga penggawanya Panglima kita Bapak Haji Agus, dan para jamaah semua seberataan, insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah malam hari ini juga hadir Kiai As'ad, selalu ada, insyaallah menyebabkan malam hari ini turunnya rahmat berkah. Amin. Sekarang tanggal berapa ya, Rabiul Awal? Udah akhir ya? Udah akhir ya? Ada Ustaz Abdul Rahman lupa, Masya Allah. Ya, doakan Ustaz banyak umur, sehat walafiat, majelisnya makin gede. Nah, karena masih ada hawa-hawa Rabiul Awal, maka mulai malam ini jangan lupa banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Kenapa? Ada 4 bulan yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 bulan yang seperti kemarin di musola subuh salam Bapak Jasna. Bapak Jasna insyaallah banyak umur, sehat walafiat. Ini tadi saya lagi tanya, Ustaz sarungnya bagus banget, katanya Jasna itu. Iya kan? Ya, iya. Anak punya atasan, bawahnya kagak ada gitu. Insyaallah banyak umur, sehat walafiat. Iya, enggak masalahnya kalau di sini jadi kayak abang gitu kan, gitu. Kalau tempat lain agak canggung, ada bercanda. Kalau di sini jadi kayak abang gitu. Masya Allah. Nah, ada 2 bulan yang maghfirah. Kalau perayaan Maulid Nabi bebas kapan aja boleh. Mau Rabiul Awal boleh, mau Rabiul Tsani boleh, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab Syaban lagi. Atau mungkin Al-Asyikin mau bikin nanti sekalian buka puasa bersama, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi yang namanya Rabiul Awal hanya ada di bulan Rabiul Awal. Maghfirah, kalau kita minta ampun sama Allah sebanyak-banyaknya juga dimaafin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata sebagian ulama ini lebih dahsyat daripada Ramadan. Lebih dahsyat daripada Ramadan. Karena Ramadan itu ada awal rahmah wa austumah wa akhiru idkul minan, itu karena ada 12 Rabiul Awal gitu. Kalau nggak ada 12 Rabiul Awal, nggak ada Nabi Muhammad SAW, maka Ramadan itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Makanya ini kan kita dapat umat rahmat ya. Nah, udah bikin catatan kan, kata orang kan zaman sekarang nggak ada tuh 4 mazhab menyatakan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada apa di kitab-kitab? Ya. Ada ayat Quran surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu." Qul, katakan wahai Nabi, dengan keutamaan Allah, dengan keagungan Allah. Sebagian besar tafsir itu bi fadlillah itu dengan Quran, ayat Quran. Ya. Huda, petunjuk bagi kita, wabayyin minal huda, ada petunjuk, ada penjelasannya di situ. Tapi nggak mungkin Quran itu turun kalau nggak ada wa bi rahmatihi. Ulama sepakat rahmat di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa bidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu kita bergembira. Nah, ini kan Al-Asyikin lagi ada persiapan nih mau menuju Maulid. Nah, kita harus gimana caranya kita bergembira? Bukan hanya kita bergembira, tapi kita menggembirakan Rasulullah SAW dan menggembirakan umat Nabi yang hadir. Gitu. Ya, subuh salam udah, Bani Saleh dikit lagi, terakhir Asyikin itu. Nah, mewakili 2 itu, Al-Asyikin harus lebih meriah.
Ya. Iya. Kalau masih ada kekuatan, nih kita nih kan semua nih kerja bareng. Ayo bagaimana caranya? Pasti bisa bikin meriah. Jangan salah tangkap orang bilang, oh udahlah kita udahlah begini. Jangan. Selagi kita mampu buat Nabi Muhammad bikin meriah, kita bikin meriah. Karena yang menikmati nanti itu acara ya umat Nabi kita juga gitu. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ada halaman 222 wa nukila min ba'di salaf. Ada sebagian perkataan sebagian ulama-ulama salaf. Ulama-ulama tempo dulu ya. Kalau habis zaman salaf khalaf nih, kita termasuk khalaf nih mutaakhirin. Makanya sekarang banyak ulama ilmu banyak tapi kurang berkah. Ulamanya pada main TikTok ya. Ulamanya pada mejeng-mejeng ya, pakai center-center mobil mewah di center-center. Jadi kurang berkah, ilmu banyak tapi kurang berkah. Nah, kata sebagian ulama, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada riwayat yang antik. Ya. Yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidi. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW yang bikin maulid Nabi, itu yasta'dinu rabbahu. Nabi itu minta izin sama Allah. Jadi kalau ada dengar perintah dari malaikat nih, ya Rasul, ini ada umatmu. Ya, kayak kemarin kita subuh salam tuh. Ya, bikin maulid itu dikasih tahu tuh nabinya tahu. Nah, itu Nabi buru-buru minta izin sama Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan supaya hadir dalam acara itu. Nabinya hadir. Antara rohnya atau asrarnya, sirnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di situ ada yang berkenaan dengan Nabi itu hadir. Nah, kalau udah nabinya hadir, kata ulama ini, kata ulama salaf, kalau nabinya hadir, wa bihudurihi, ketika nabinya hadir, itu ternyata ada yang mau ngikut. Fahadarat arwahul al-anbiya wal awliya wal mursal musalihin wa sahadai wa salihin wal malaikatul muqarrabin. Itu ternyata kalau Nabi dapat izin, itu bukan Nabi yang datang sendirian, asrarnya, sirnya, atau rohnya bukan Nabi sendiri yang datang, tapi ini para Nabi minta izin sama Allah untuk mendampingin Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang para nabi-nabi terdahulu enggak ada yang bikin maulid. Yang kedua, nabi-nabi terdahulu kalau diizinkan sama Allah, mereka akan beriman, turun menjadi umat Nabi. Tapi faktanya ulama mengatakan memang mereka syahadat kepada Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau turun belakangan, tapi beritanya udah duluan. Nabi Adam pun udah tahu. Nabi Adam tahu sebelum ada Nabi Adam diturunkan ke dalam dunia ini. Ketika Nabi Adam sujud kepada Allah, lihat di tiang ars, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Rabb, ini pasti yang namanya Muhammad kekasihmu. Kata Allah, dari mana engkau tahu wahai Adam? Nggak mungkin nama Tuhan disandingkan ke nama makhluk, kalau kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling indah, yang paling dicintai. Ya, betul. Laulah kan gitu kan. Kalau bukan karena Muhammad aku nggak ciptakan itu. Emang semuanya apa lagi? Makanya julukannya paling indah, paling cantik, rahmatan. Termasuk malam hari ini semenjak Nabi lahir sampai saat ini rahmatnya nggak putus. Alhamdulillah, ternyata rahmat itu masuk ke sanubari yang memang ada di hatinya, ada cinta kepada Rasulullah SAW. Itu. Gak usah cerita kemuliaan Nabi yang banyak, yang antik. Ternyata Caesar itu bukan diketemui oleh manusia. Caesar itu udah dicontohin dulu sama Allah lewat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi antara pusar ke bawah. Di sini pas banget orang Caesar kan ya, Jeroki sehat ini. Nabi Muhammad keluar dari sini bukan dari kemaluan ibunya, bukan. Kalau kita jelas, karena kita manusia al-insan ma'al khata', keluar dari tempat yang kotor, keluar dari apa namanya kelamin ibu kita. Kalau Nabi enggak, dia keluar dari sini, keluar dalam keadaan sujud, tangannya Allahu Akbar kabiru alhamdulillah kan, subhanallah. Nah, ini ngumpulin nih. Kata Imam Ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Fiqhul Akbar, afdalun ni'amah 'alal abdi an ja'alallahu ya min ummati Muhammad. Sehebat-hebatnya, seutama-utamanya, sebagus-bagusnya nikmat
Sedahsyat-dahsyatnya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita, Allah jadikan hamba tersebut min ummati Muhammad. Jadi kita ini nikmat yang terbesar ini kita telah menjadi umat Nabi Muhammad yang nggak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Mana diceritakan ini mau di Haji Asna itu di musola. Entah di mahsyar itu kan kita nggak ada yang bisa nolongin kita, karena seluruh manusia muaranya ke situ. Nabi Musa rebokan takut. Ada riwayat begini, mungkin Kiai Hasan yang lebih tahu. Kalau nggak salah dia nanti di mahsyar tuh para nabi begitu. Ada kata sorban itu. Jadi tahu. Lari pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa bagaimana yang menyelamatkan inti? Anda sendiri sekarang lagi ketakutan. Kami semua para nabi, para rasul ketakutan. Nggak ada yang bisa angkat doa untuk menyelamatkan, karena hari ini hari pembalasannya Allah. Hari ini hari murkanya Allah. Hari ini ada perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali satu yang berani angkat tangan. Nabi kita. Jadi muaranya semua ke situ. Muaranya kepada Rasulullah. Itu. Loh, kalau segitu banyaknya umat yang muaranya kepada Nabi Muhammad, kita kemana? Nah, kalau dihitung dari Nabi Adam, berarti kan itu manusia terakhir, umat terakhir. Dapat siapa? Enggak, ternyata umat Nabi walaupun kita terakhir, itu yang paling depan tuh. Sallallahu Muhammad. Jadi nikmat yang kita punya, walaupun ada orang jadi pejabat sehebat apapun, tetap itu nikmat kecil, 0,00 sekian persen. Orang kaya punya duit miliaran, 0,00 sekian persen. Orang alim punya ilmu, hafal hadis semuanya, hafal ribuan hadis, hafal Quran, hafal segala macam, 17 bab bidang ilmu agama dia paham. Kecil. Nggak ada yang lain terkecuali itu nikmat terbesar dijadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, ada Imam Malik, karena Muhammadur Rasulullah sallallahu rahmatan, adalah rahmat Nabi Muhammad SAW, adalah rahmat yang nggak bisa dipungkiri. Dari awal dunia diciptakan itu karena rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Dari awal, bahkan surga dan seisinya, api neraka, malaikat, semua rahmat dari Nabi Muhammad. Yang lebih hebat kata Imam Malik, wa uhdiyat lil alamin. Beliau bukan hanya rahmat, tapi Allah berikan hadiah kepada kita, kepada seluruh alam. Masih Allah terkecuali Allah. Malaikat itu dapat Nabi Muhammad, rahmat Nabi Muhammad, hadiah dari Allah. Kita hadiah terbesar. Ini dulu kan kita nggak pernah ingat ketika kita hidup di alam roh kan. Nggak pernah ada yang tahu kita hidup di alam roh. Kita disuruh gak kata-kata Allah umpama kita hidup di alam roh. Heru, kalau ente mau jadi umatnya kekasihku Muhammad, ente ibadah dulu ribuan tahun. Seperti malaikat ketika diciptakan, ente tugasnya sujud sampai hari kiamat. Ente ada manggul as, ada malaikatul as manggul sampai hari kiamat tuh manggul. Ada yang suruh nyelam di dalam lautan, ada yang di dalam bumi, ada yang setiap 4 jari itu di langit terus, langit pertama, langit kedua, langit terus, semuanya cuma sujud aja. Ada yang baca istighfar, diciptakan istighfar terus buat umat Nabi Muhammad. Kita nggak begitu. Ketika Allah ciptakan ruh kita, roh Allah ciptakan, dan Allah diciptakan ini Allah persiapkan, ente bakal jadi umat kekasihku Muhammad SAW. Dipilih itu hadiah lil alamin. Jadi ketika Nabi turun, keluar daripada rahim ibundanya lewat perut dalam keadaan sujud, itu julukan rahmatan. Nah, mulai saat itu apapun yang bersinggungan dengan beliau adalah rahmat. Termasuk malam hari ini. Rahmat. Termasuk kumpul kita di masjid, di musola, apa itu semuanya rahmat. Semuanya udah nggak ada yang bisa dipungkiri, semuanya rahmat. Sallallahu alaihi wasallam. Fakulu farahin bihi masyru'. Ini Imam Malik yang bilang, bukan aneh. Maka setiap sesuatu kegembiraan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad masyru'un, masuk dalam syariat. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi yang membuat kita girang masuk dalam syariat, walaupun bukan syariat wajib. Apapun yang bikin kita girang tentang Nabi atau apapun yang membuat Nabi girang itu disyariatkan. Artinya masuk dalam ruang lingkup syariat. Ya maulid, emang apa andalannya? Ya kan? Mulai baca ratib,
baca tahlil, ada yang yasin dulu, maulid Nabi Muhammad SAW. Dan intinya maulid apa sekarang? Intinya maulid itu dia, rawinya itu intinya maulid. Kalau ceramahnya itu tambahan supaya tidak ada kosong, tambah berkah, dikasih kajian ilmu, dikasih ilmu gitu. Makanya ada sekarang tobat juga nih. Dulu kalau ceramah udah 3 tempat, 4, 5 tempat itu langsung ngegas itu. Lalu zaman kacau ngegas. Belakangan tobat juga sama Allah. Jadi kalau mau maulid, gasnya belakangan aja dah. Depannya Nabi dulu tuh. Karena inti maulid itu ya pembacaan rawih Nabi. Itu intinya udah. Kalau cuma ceramah itu sampingan, tambahan supaya menjadi berkah, ada ilmu, ada hadis-hadis, ada ayat Quran, supaya jamaah lebih paham dalil-dalil seperti itu. Jadi masuk di dalam syariat. Wa qala Imam Syafi'i, uhibbul kathrat as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Jadi Imam Syafi'i enggak pernah lewat satu waktu pun terkecuali beliau selawat. Aku sangat mencintai, aku sangat menyukai berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap waktu. Ila kalau beliau lagi sholat, ila beliau kalau di kamar mandi, buang hajat, ila kalau lagi baca Quran. Selain itu taklim, apa semuanya dipenuhi dengan salawat. Kenapa Imam Syafi'i berkata begitu? Nih, kalau yang kemarin tuh banyak di TikTok Imam Syafi'i nggak ada. Imam Syafi'i tidak bukan itu. Imam Syafi'i tidak pernah menyebutkan bahwa ini bid'ah hasanah. Enggak. Buktinya Imam Syafi'i ditolak sama dia. Karena Imam Syafi'i dibelengkokkan ke jalur mereka. Nah ini perkataan Imam Syafi'i. Wa aradzalika wajiban. Karena aku memandang salawat kepada Nabi Muhammad itu wajib bagi umatnya, itu wajib. Kita nggak usah ngikutin Imam Syafi'i, ya, minimal sebelum tidur kah, atau ada waktu kosong kah sebentar. Gitu. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan dirinya dia, atau dia memandang wajib fi ba'dil mawadin, dari kekosongan waktu, dari sebagian waktu yang kosong masukin dengan salat. Masukin. Kenapa harus begitu Imam Syafi'i? Bahkan menganjurkan. Di dalam riwayat yang lain, man ta'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya qalbahu bil iman. Barang siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, itu udah kot ini. Udah pakai kot yang belajar Ustaz ya, udah pakai kot. Suku nggak mungkin enggak. Ahya qalbahu. Dia menghidupkan ilmu hatinya. Orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia menghidupkan hatinya. Dia hidup hatinya yang tadinya keras, golpun gosip, lembut. Bil iman, dengan iman. Dan sekarang kita bisa nyadari kehadusan kita. Bersyukur nih sama Allah. Ternyata hati kita hidup. Hati kita semuanya ini nggak keras. Itu nikmatnya. Hati kita demen sama Nabi, ikut maulid Nabi, demen cinta. Berarti Allah menghidupkan hati-hati antum semua. Orang, jadi bukannya kita mau sombong, artinya tahdusan baitunat aja Ustaz, kita bisa ukur diri kita Ustaz. Alhamdulillah Allah nggak jadikan, bukan hanya menyampingkan saudara kita yang kesana, enggak. Tapi kita merasa bersyukur, alhamdulillah Allah pilih kita, hidup hati kita dengan rasa cinta karena tadi mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW. Hati kita nggak keras, putihnya sebelah sana keras, hatinya keras, benar. Kita nggak pernah caci maki. Lo mau ngerjain apapun silahkan, nggak pakai mulut nggak apa-apa, apalagi segala bangun, Anda nggak pernah tuh. Asal Abdullah pernah nggak tuh dapat tuh? Ya kalau bangun dari sujud tangannya ada kepol, Anda nyari tuh nggak dapat tuh. Iya dapat gitu. Boleh juga kalau ada tuh, ya ada sini. Dia bangun tuh, ya Anda nggak pernah dapat tuh, gitu. Tapi kita nggak pernah menyalahkan. Dia mau begini kita nggak menyalahkan. Tapi kenapa ketika kita merayakan maulid Nabi dia salah-salahkan, bahkan dia kafirkan? Berarti kan golpun sih hatinya keras. Segera tahadus nikmat. Alhamdulillah kita semua dilembuti dengan maulid Nabi cinta. Yang terakhir yang menyampaikan ternyata nangis lagi. Bukan Ali yang nangis. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman tuh. Cinta sama Nabi sebagian dari iman.
Ada orang nggak ada nama Nabi, imannya goyang. Ditanya ntar kita di akhirat, ditanya. Kan kalau bersih aja sebagian dari iman, an-nadhafatu minal, itu jangan bukan hadis ya, bukan hadis ya. An-nadhafatu minal iman, ada yang bilang perkataan ulama, ya atau maqalah ulama. Kalau kita bersih aja, nanti mau sholat bersih, jaga kebersihan, itu sebagian daripada karena iman itu bersih-bersih. Ternyata itu iman itu tidak mungkin dia kuat dan kokoh terkecuali di dalamnya hukum Nabi. Imam Ibn Hanbal bilang hukum Nabi minal iman, sebagian daripada iman. Masya Allah. Makanya orang benar. Kita nggak salah kalau serana kesel. Ada orang nggak pintar, nggak alim-alim banget, cuma karena cintanya sama Nabi Muhammad derajatnya tinggi di sisi Allah. Orang mau jadi wali nggak butuh alim, beneran. Orang mau jadi kekasih Allah, aulia yang punya karomah, nih bicara aulia, bukan hanya umat hamba yang disayangi dikasih, bukan, tapi menjadi kekasih Allah nggak butuh alim. Cukup hukum Nabi nyampe suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nyampe benar-benar. Wansean alim, enggak. Suluk sama Allah karena hatinya nyampe kepada Rasulullah, itu Rasulullah nyampe kepada Allah. Cuman dia kagak mau balik. Kalau wali majnun begitu kagak mau balik, udah asyik di atas. Itu yang kita lihat cuma akhirnya aja, golpunya nggak tahu itu, udah mau. Abi Abu Bakar Gersik, cocoknya Abi Abu Bakar dulunya mah alim ngajar ceramah. Hatinya nyampe kepada Rasulullah, dibawa sama Rasulullah nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau balik begitu. Kalau kita udah susah kayak begitu ya, minimal jadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man fariha bi maulidihi faqad syakarallahu ala aqdamin nikmatin, masyaallah. Barang siapa orang yang bergembira dengan maulid Nabi, sungguh dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas apa? Ternyata Imam Hamdan, ya, maulid dinyatakan adalah nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada kita di dalam seumur hidup kita. Sekarang pertanyaannya nih, kalau begitu kita pilihan dikasih lempar pelupuk cinta. Soal kadar cinta kita nggak ada tahu kecuali antum masing-masing. Ini nggak tahu kadar cinta antum sama. Tapi yang anda yakinin husnul dzan ini anda bersama orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu menjalan kerja ya, menjalan. Kita duduk sama siapa jadi ngikut. Ternyata kita semua diduduki dengan frekuensi yang sama. Hukum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini kesempatan terakhir di hari-hari terakhir udah banyak panggil dah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Udah panggil aja dah. Dengar Nabi kok. Dengar. Ada siapa Nabi yang ada? Orang catatan kita dibawa terus. Malaikat tiap hari Kamis catatan. Habis bantal asap dikasih. Suruh lihat. Sayang kalau dulu zaman-zaman dari mulai tabi'in sampai ulama salaf, khalaf ini sebelum zaman kita ini Nabi masih kira. Kalau sekarang udah dia catatan, waduh ngaku mau cucuan ini padli selawatnya sedikit ya. Itu harus selawat cuma 1000 apa ini kan gitu ya. Tapi Rasul Masya Allah, Nabi Muhammad nggak pernah menilai orang itu dengan buruk. Seburuk-buruknya tetap dinilai sama Nabi Muhammad SAW dengan nilai yang tinggi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya nanti nikmat terbesar begitu tuh. Kita bisa lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita semua dibuka hijabnya, bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Adanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.